Halo Fitness Mania, selamat bermalam minggu. Selamat datang di kuliah Malming yang tidak berhubungan dengan fisikalitas, tapi lebih kepada mentalitas. Anda ingin merubah hidup Anda nggak berubah buat Anda. Anda ingin merubah dunia nggak berubah buat Anda. Tapi kalau kita bersedia merubah cara pandang kita terhadap dunia dan hidup kita, maka seketika hidup dan dunia akan berubah. Betul ya teman-teman sekalian ya. Jadi sekali lagi Des, temanya judulnya hari ini adalah nikmatnya jelekin orang. Kenapa nikmatnya jelekin orang? Seperti apa nikmatnya ya jelekin orang, dan kenapa orang sering melakukan hal tersebut ya Des ya? Yeah. Jadi balik lagi teman-teman sekalian, ada istilah yang mengatakan kita paling senang ngelihat orang susah, dan kita juga menjadi susah ketika ngelihat orang senang ya. Yeah. Itu kayaknya budaya kita kali ya. Nah, jadi di sini ada nuansa ketika kita senang lihat orang susah, itu yang disebut yang namanya ilusi, yang namanya elevasi. Sedangkan kalau susah ngelihat orang senang itu adalah ilusi komparasi. Maksudnya apa teman-teman sekalian? Yuk kita bahas sama-sama di sini. Saya senang ngelihat orang susah. Betul ya Des ya? Iya. Contoh yang paling gampang sederhana, ketika kita melihat orang lain sedang mengalami kejadian-kejadian yang menyusahkan gitu ya. Apalagi kalau kita lihat ternyata kejadian-kejadian itu dilakukan oleh istilahnya kesalahan dirinya sendiri, merekanya sendiri gitu ya. Saya tanya sama Desi, yang saya sering tanyakan sama teman-teman sekalian, kenapa kita senang nonton infotainment gitu ya? Ya, apa sih namanya, hibah ya Des? Gibah, iya. Oh gibah. Kenapa kita senang nonton gibah gitu ya? Karena ada satu keunikan kalau di entertainment industry gitu, sebuah cerita akan berkualitas ketika memang ada kasus atau ada skandal gitu ya, atau ada sebuah kejadian yang sebenarnya nanti akan memberikan kesan yang buruk kepada si orang tersebut ya. Yeah. Orang tersebut ini sebagai public figure, dia lebih keren dari kita. Betul ya? Dia lebih kaya dari kita. Dia lebih sukses dari kita. Betul ya Des ya? Betul, iya. Nah, tapi ternyata dia lebih gila dari kita. Gara-gara kasus tersebut, betul ya? Iya. Jadi pada saat itulah kita akhirnya merasa lega, karena selama ini kita pikir kita kalah segalanya daripada dia, betul ya? Tapi dengan kejadian ini, si skandal ini, di mana dia ternyata mengkhianati istrinya, di mana dia mengkhianati temannya, ternyata dia membawa lari uang itu, ternyata dia narkoba gitu ya, atau apapun juga ya ceritanya ya teman-teman. Pada saat itu kita merasa akhirnya kita punya yang namanya self-worth sendiri. Aduh lega banget tuh ya, bener ya gitu ya. Salah gak kalau seandainya kita suka merasa seperti itu Des? Salah gak? Sebenarnya gak salah ya. Ketika kita ada nuansa kelegaan di dalam hati ketika ngelihat ternyata banyak orang sukses yang ternyata dalam tanda kutip kejadian itu memperlihatkan dia seolah-olah brengsek di mata kita, benar ya? Iya. Jadi ada satu kelegaan di kita gitu. Nah teman-teman ingat gak salah satu tulisan daripada ada di Roma dulu ada yang namanya negarawan ya, namanya Cicero ya. Salah satu daripada tulisan Cicero tentang yang namanya 6 Mistake of a Man, ingat kan? 6 kesalahan manusia. Salah satu kesalahan yang pertama yang Cicero katakan adalah sebuah ilusi yang kita ciptakan sendiri. Ketika kita untuk to make us feel better, untuk membuat kita merasa feeling better, kita harus needs to crush other. Kita harus merendahkan orang lain. Analogi ceritanya yang saya sering cerita sama teman-teman yang saya bilang, Des, yuk kita buat yuk gedung tertinggi di Bandung. Bandung gitu ya. Gedung tertinggi di Bandung yuk kita bikin yuk Des. Berapa lantai yang kita mau bikin? Saya bilang ayo kita bikin 15 lantai aja Des gitu kan. Dan itu kata Desi, lo Pade kalau kita bikin gedung tertinggi kan mestinya mungkin 100 lantai ya gitu ya. Kenapa kita bikinnya cuma 15 lantai aja? Santai aja Des, pokoknya kalau nanti ada gedung lain yang bikin lewat dari 15 nanti kita bom dia gitu ya. Jadi paham nggak maksudnya? Jadi analoginya sebenarnya adalah kita cuma mau bilang bahwa teman-teman sekalian, kadang-kadang ada satu kesenangan kita gitu, lebih senang kita fokus untuk kita bom dia daripada kita istilahnya berprestasi dengan kita bilang itu orang bisa bikin lantai 15 paling tinggi selama ini katanya di Bandung katanya
80 lantai gitu ya. Oh, ayo kita bikin 100 lantai gitu. Ternyata dia bikin 100. Oh ya, saya bikin 120 lantai gitu kan gitu ya harusnya ya. Jadi kita harusnya berfokus ke dalam untuk lebih baik lagi gitu. Kayak ibaratnya memecahkan sebuah rekor, bener gak Des ya? Betul. Jadi kayak rekornya kecepatan lari misalnya. Dulu kuatnya misalnya paling cepat adalah 10 detik 100 meter gitu ya. Ada yang bisa 9,5 detik, ada yang bisa 9 detik, ada yang bisa 8,5. Jadi kan berusaha gitu ya. Tapi kalau ini kan enggak gitu. Ayo kita paling cepat berapa? Paling cepat adalah ya 12 detik aja. Loh, kok 12 detik bisa paling cepat? Karena begitu ada orang yang mau lebih cepat dari kita, nanti kita disikut. Kita sikut gitu ya, kayak gitu ya. Nah, itu adalah kecenderungan dari yang tadi saya katakan. Jadi pada saat dimana kita melihat seseorang jatuh di mata kita, betul ya? Waktu kita melihat orang, jadi ketika kita melihat orang jatuh di mata kita, otomatis kan terjadi kejatuhan daripada orang tersebut kan? Betul. Orang tersebut jatuh karena skandal atau karena apa, bener gak? Akhirnya turun dong pamornya, reputasinya turun kan? Betul. Nah, ketika dia terjadi penurunan itu, teman-teman bisa lihat di sini. Tadinya kan kita kan sejajar kan? Ini sejajar sama ini kan? Nah, tapi ketika dia turun pamornya, jatuh di bawah, pada saat itu otomatis kan kita lihat coba sekarang, sejajar gak? Enggak, kitanya jadi apa? Lebih tinggi seolah-olah. Betul gak? Padahal yang turun adalah merekanya. Dan sering kadang-kadang turun ini bukan karena merekanya, tapi yang melakukan penurunan ini adalah kitanya. Ketika kita menjelekan orang, kenapa kita senang jelekin orang? Kenapa kita bilang, iya sih dia sih ini, tapi dia orangnya gitu. Oh dia ini gitu, tapi orangnya gitu ya. Kayak kita ngomongin tetangga gitu. Ya biasa ya, orang ya selalu, iya sih dia orangnya cantik, tapi tahu gak dia orangnya suka ngutang. Dan dia orangnya begini, tapi ntar orangnya gitu ya. Oh iya badannya bagus, tapi oh dia tuh pakai ini apa gitu, apapun juga ya. Nah, jadi ketika kita menjelekkan orang lain, otomatis terjadi yang namanya penurunan itu. Nah, penurunan itu menghasilkan yang namanya tiba-tiba kitanya jadi naik. Itu yang disebut dengan Cicero bilang adalah sebuah ilusi. Kenaikan kita bukan karena kitanya bisa membangun lantai kamar yang jadi 100 jadi 200 gitu dengan prestasi kita, Des. Tapi kita hobinya rendahin orang. Nah, dengan rendahin orang, akhirnya kitanya jadi seolah-olah naik. Padahal bukan kitanya yang naik, tapi hobinya kita yang merendahkan orang sekitar kita. Nah, situasi seperti ini akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Ya gak, Des? Benar gak? Kan ada orang kan senang biasanya apa aja kalau bisa jelekin orang. Nah, ketika kita membiasakan menjelekan orang, kalau kita tanya kenapa kita melakukan hal itu, kebiasaan akhirnya menjadi habit. Habit akhirnya menjadi apa kalau istilah orang bilang? Habit akhirnya menjadi karakter akhirnya menjadi identitas. Nah, teman-teman sekalian, kita bisa lihat di sini, hati-hati dengan kebiasaan itu yang disebut dengan yang namanya adiksi. Apa tuh adiksi artinya, Des? Adiksi artinya kecanduan. Kecanduannya ngapain? Jelekin orang karena ingin berharap kita mendapatkan feeling better. Iya, dia lebih keren dari gue, lebih ini dari gue, lebih itu dari semuanya, tapi ternyata dia melakukan satu hal yang buruk gitu ya. Jadi kita happy dan senang. Nah, teman-teman sekalian, makanya itu yang menjawab alasan kenapa makanya kita senang lihat orang susah. Karena ada nuansa ilusi terjadinya elevasi kenaikan nilai diri kita. Padahal yang ada adalah penurunan nilai diri orang lain. Tapi yang lebih parah adalah kitanya justru malah kita yang membuat satu endorsement untuk jelekin orang gitu. Nah, jadi hati-hati teman-teman kalau seandainya kita punya yang disebut dengan namanya important, karena kita merasa gimana ya caranya supaya saya bisa punya nilai yang baik gitu ya. Makanya kenapa ada istilah yang namanya, kalau zaman dulu yang namanya arogansi atau kesombongan, ya betul ya Des? Kalau orang sombong dulu karena apa biasanya Des? Karena lebih cantik, lebih apa lagi Des? Lebih kaya, lebih apa lagi? Lebih pintar, lebih kuat, ya, dan sebagainya gitu ya Des ya. Tapi kalau zaman sekarang orang mengagungkan apanya Des biasanya?
Kalau cantik atau kaya atau apa udah biasa lah gitu ya. Normal lah, biasa semua orang gitu ya. Tapi ketika kita sombong akan sesuatu, hari ini yang kita sombongkan adalah apa? Biasanya kebaikan kita, kebijaksanaan kita, kealiman kita. Benar gak, Des? Iya. Nah, jadi kita bilang, itu masa orang kayak gitu, itu masa orang begitu ya, dan sebagainya. Nah, teman-teman kita lihat di sini, materinya berbeda-beda, betul ya? Iya. Tapi kalau boleh jujur, konsepnya tetap sama gak, Des? Sama. Tetap kita sombong gak sebagai orang? Sombong. Tapi yang kita sombongin adalah apa? Keimanan kita, yang kita sombongin kealiman kita, yang kita sombongin kebaikan, kebijaksanaan kita, kebaikan kita. Iya sih. Contoh dulu waktu kaya, Desi motornya berapa, Des? 1, ya kan? Iya. Kalau saya motornya 10. 5. Oh, 5. Des, kamu kok jarang sholat? Hanya sekali sehari ya? Kalau saya 5 kali. Gitu ya. Jadi dulu kita sombong akan kekayaan kita, sekarang kita sombong akan keimanan kita. Paham ya? Paham ya. Contohnya aja gitu ya. Masa sih kamu nggak puasa? Masa sih kamu nggak bersedekah? Masa sih kamu apa ya? Iya. Dan sebagainya. Jadi teman-teman, bukannya seperti itu maksudnya. Tetap nggak, kalau kita seandainya bisa cantik, bisa kaya, sejahtera, bisa pinter, bisa baik, nggak apa-apa ya, Des ya? Iya. Nggak masalah. Cuma balik lagi teman-teman sekalian, maksudnya kembali lagi, kita dalam hal berbicara senang melihat orang susah itu, kadang-kadang kita boleh membuat satu investigasi gitu. Jangan-jangan ternyata memang ada satu kebiasaan yang menjadi kecanduan, yang kalau terus-menerus dipupuk akhirnya menjadi sebuah karakter yang buruk ya. Itu yang mungkin kalau teman-teman paling sering lihat itu, contohnya misalnya beberapa belakangan ini ya, kalau misalnya di fitness influencer ya, kadang-kadang sering mengutip misalnya video siapa orang, diambil lalu nanti dia jelek-jelekin yang orang itu, lalu dia nanti tuh kan yang bener yang gini, ini apa gitu ya. Jadi membuat satu yang namanya seolah-olah cari kesalahan orang ya, orang kelihatannya buruk dan rendah. Nah pada saat itu kita meninggikan diri kita, kan gitu ya biasa ya. Nah jadi menurut saya bukan hal yang bijaksana di situ ya. Saya rasa kurang lebih itu. Yang kedua teman-teman sekalian, kalau berbicara susah ngelihat orang senang gitu. Kenapa bisa susah ngelihat orang senang? Karena adanya yang disebut dengan yang namanya, kalau istilahnya jealousy. Cemburuan ya. Iya. Nah, ini di sini membutuhkan apa? Kalau jealousy itu membutuhkan ketidakikhlasan. Ketika kita tidak ikhlas melihat orang berbuat lebih baik daripada kita, maka yang terjadi adalah jealousy. Tapi coba saya tanya sama Desi, kalau seandainya ikhlas ya, kalau teman-teman tahu ya, ikhlas itu adalah apa, Des? Ikhlas adalah warisan sebuah kebijaksanaan daripada terutama masyarakat kita ya di Indonesia, betul ya? Betul. Kalau punya sebuah keikhlasan itu, kalau istilahnya orang bilang ikhlas itu artinya apa? Loving what is. Mencintai apa adanya. Betul. Kalau loving what if, apa artinya, Des? Mencintai adanya apa? Gimana? Mencintai seharusnya. Kalau ini mencintai apa adanya. Atau bukan mencintai, bisa juga bilang menerima apa adanya, atau menerima apa seharusnya. Nah, contoh misalnya gini. Ketika teman-teman melihat ada satu kejadian tertentu, kan harusnya begini, kan harusnya begitu. Benar gak? Iya. Nah, ketika harusnya begini, harusnya begitu, otomatis kan berarti orang tersebut atau kejadian tersebut kan berarti kan jelek, salah. Iya. Benar gak, Des? Iya. Nah, ketika salah berarti kan saya benar kan? Nah, perasaan benar itu kan akhirnya kan menjadi menyenangkan buat kita kan? Nah, otomatis nilai saya menjadi lebih tinggi, orang lain menjadi lebih rendah gitu. Itu kalau what if. Tapi kalau what is itu ibaratnya kita bilang apa? Menerima segala sesuatu apa adanya. Prinsipnya adalah apa? Kalau punya yang namanya keikhlasan terhadap menerima apa adanya,
Yaitu adalah ketika kita bilang setiap dari kita punya perjalanannya masing-masing. Iya, benar. Jadi ya udah, kalau emang udah harus itu terjadi, ya udah terjadilah. Nah, jadi teman-teman sekalian, it's not survival of the fittest. Orang yang paling kuat yang umurnya paling panjang, tapi it's a survival of the wisest. Orang yang paling bijaksana terhadap dirinya dan orang lain yang umurnya paling panjang. Ketika punya keikhlasan, akhirnya apa yang terjadi, Jess? Yang terjadi adalah dari jealousy. Kalau kita bisa punya keikhlasan melihat orang lain berbuat lebih baik daripada kita, pada saat itu terjadi yang namanya motivasi. Paham nggak teman-teman sekalian? Ya, ngerti ya Jess? Apa Des ya? Nah, jadi sekali lagi hal ini yang saya mau sampaikan sama teman-teman sekalian adalah bahwa kadang-kadang menyenangkan kalau seandainya setiap perasaan kita itu kita coba melakukan yang namanya self-inquiry. Kita belajar, kenapa ya saya senang lihat orang susah gitu. Paham nggak maksudnya? Iya. Kenapa ya saya susah kok ngelihat orang senang gitu. Ada satu komparasi kita sering ngelihat diri, karena kita kan kecil hati ya ketika orang lain berbuat lebih baik dari kita, benar nggak? Iya. Ya kan? Jadi ada perasaan kita membandingkan, oh iya dia punya ini kok saya nggak punya, oh dia ini. Akhirnya sih kita mengecilkan diri kita. Ingat teman-teman sekalian, saya cuma menyampaikan sama teman-teman sekalian, yang saya suka cerita sama Desi kan, saya bilang, Des, kalau saya ngajarin Desi untuk pola hidup sehat, warisannya kan kemandirian. Iya. Jadi kalau kita pinter dalam berperilaku sehat, benar gak? Iya. Mau nggak ada tempat latihan, mau makanannya seadanya, bisa gak kita tetap sehat terus deh? Bisa ya kan? Iya. Misalnya makanannya kurang, ya udah saya puasa aja ya, benar ya? Iya. Kalau misalnya ceritanya makanannya kok hancur banget nih ceritanya di mana gitu, di restoran kok semua makanan berminyak atau apa, isi lap-lapin dan sebagainya ya kan? Iya. Bukan sibuk menyalahkan restorannya atau sibuk menyalahkan teman kita yang ngajak ke sana atau apa, tapi kita siasat aja gimana caranya supaya kita tetap bisa sehat ya. Bener. Mau si dada ayamnya pakai tisu atau apa gitu. Nah, uniknya dalam hal kesehatan secara fisikal, kita pelan-pelan kan mulai belajar kan kayak gitu ya, Des. Iya. Tapi dalam kesehatan secara mental kan lucu, Des. Kita hobinya kan tersinggung, bener gak? Iya. Jadi kalau yang saya sering cerita sama Desi pas pagi bangun, yang ada di kepala kita adalah apa? Apa ya kira-kira yang bisa membuat saya tersinggung hari ini? Makanya kenapa saya langsung buka sosial media untuk melihat komen-komen negatif, kesalahan atau postingan orang lain. Dengan kita melihat itu, lalu kadang-kadang lah kita buat ya komentar-komentar tersebut yang teman-teman lakukan kan. Iya. Dengan komentar-komentar itu akhirnya kita feeling better setelah kita crushing atau menginjak orang lain. Nah, hal itulah yang maksud saya katakan tadi, teman-teman, hati-hati tuh di sana tuh dalam hal yang namanya konsep seperti ini, teman-teman sekalian ya. Jadi hati-hati dengan perasaan itu, karena kalau itu nanti menjadi satu adiksi, sayang. Kita sibuknya akhirnya mencari kesalahan orang lain. Apa yang kita fokuskan di sana tenaga kita tersalurkan. Fokusnya selalu nyari kesalahan orang lain. Fokusnya selalu mencari kesalahan situasi. Fokusnya selalu mencari keburukan daripada satu keadaan. Sering nggak kayak gitu deh? Sering ya. Pada saat pemandangannya bagus, dia bilang gini, iya sih pemandangannya bagus, tapi Pak Ade tahu gak di situ? Itu tuh lihat tuh, masa ada orang yang ngejemur. Jadi udah ada air terjun ya, bagus ya Des ya kan? Itu ada sungai ya kan? Itu mataharinya bagus, ini apa gitu. Tapi matanya sibuknya kemana? Ke jemuran yang ada di situ. Itu masa ada jemuran itu apa gitu ya? Nah, kenapa kita senang tersinggung, Des? Jawabannya, karena dengan ketersinggungan maka orang lain akan salah. Ketika salah, dia akan turun di mata kita. Berarti kita menjadi lebih benar, pada saat itulah kita naik. Nah, cuma kejadian ini akhirnya menjadi sebuah kecanduan yang terus-menerus akhirnya menjadi karakter kita. Apakah itu menjadi karakter fitness mania atau enggak? Nah, itu aja yang saya mau sampaikan sama teman-teman ya. Jadi fitness mania mesti paham dengan hal tersebut. Nah, kalau kita berbicara tadi dalam selanjutnya juga susah melihat orang senang itu, makanya kenapa membutuhkan sebuah keikhlasan, Des? Karena balik lagi yang saya sering katakan sama teman-teman,
hanya orang yang punya keikhlasan. Makanya kenapa sehat bersahabat dengan pertemanan hati, sakit bersahabat dengan perlawanan hati. Biasanya akhirnya nanti konsekuensi seperti jadi lebih kuat, jadi lebih awet muda, jadi lebih banyak teman, jadi lebih hatinya senang, terjadi aktivasi rest and digest, jadi asam lambung nggak naik, terus kulitnya jadi halus karena bisa mencerna, udah beli skincare-nya jadi bisa didigest dengan baik ya kan? Iya, nggak bisa didigest kan fight or flight, stres loh gitu ya kan? Jadi nggak bisa, percuma. Nah jadi teman-teman sebagai penutup, ini hanya sekedar cuma sebuah cerita aja gitu, betapa sebuah keikhlasan itu membuat kita umurnya panjang. Itu dari sebuah cerita zaman dulu yang mengatakan katanya dulu orang itu bisa hidup sampai 1000 tahun katanya. Manusia ada cerita itu. Gitu. Ya, ini kita ngomongin yang namanya mitologi aja ya. Ini tapi nanti kita ambilnya dalam intisari atau hikmah atau moral dari cerita ini ya. Jadi nggak usah dibahas ininya secara umum. Jadi saya hanya cerita aja tentang yang namanya yang disebut cycle of yugas ya. Nah jadi ada sebuah cerita yang mengatakan bahwa dulu manusia katanya hidupnya 1000 tahun. Karena apa Des pada saat itu? Karena dikelilingi atau dikelilingi oleh orang-orang yang bijaksana terhadap dirinya dan orang lain. Jadi hampir 75% daripada penduduknya pada saat itu itu adalah orang-orang yang baik hatinya. Jadi mentalitasnya bukannya versus, bukan konflik lagi. Bukan konflik gitu ya. Tapi mentalitasnya mentalitas damai. Betul ya Des ya? Nah ketika kita punya mentalitas damai, punya ketenangan hati dan sebagainya, akhirnya ternyata juga berpengaruh terhadap kehidupan banyak orang. Makanya ada istilah orang bilang apa, teman-teman ingat gak bukunya Biology of Belief dari Dr. Bruce Lipton? Nasib daripada sebuah sel bukan tergantung daripada inti selnya, dari selnya itu sendiri, tapi tergantung daripada dinding sel, berarti surrounding atau lingkungan atau environment. Cuma environment di buku itu dimaksudkan perilaku gitu ya. Tapi kalau menggunakan harafiah environment lingkungan, lebih kepada bahwa kalau Desi lingkungannya orang yang hatinya tenang, bener ya Des ya? Biasanya Desinya juga jadi punya keberlangsungan dalam ketenangan tersebut ya, dalam hal kesehatannya, karena ketenangan yang menjadi pembawaannya. Betul gak? Betul gak Des? Nah jadi pada saat itu akhirnya makanya kenapa orang bisa hidup 1000 tahun gitu, karena 75% loh, bayangin. Nah uniknya istilahnya waktu berjalan. Berjalan tuh bisa sampai tahunan, puluhan tahun, ratusan tahun gitu ya kemudian gitu ceritanya ya. Pada saat itulah ternyata makin lama orang yang bijaksana makin banyak, makin dikit Des. Makin dikit. Makin dikit. Nah pada saat itulah apa yang terjadi teman-teman sekalian? Kemampuan hidup manusianya tinggal 500 tahun. 500 tahun pada saat itu. Nah teman-teman, ini ibarat dari zaman ini pindah ke zaman ini setelah kurang lebih kira-kira sekitar ratusan tahun kemudian. Dari ratusan tahun kemudian maju lagi, lanjut lagi ya. Nah pada saat itulah tambah banyak atau tambah dikit Des? Dikit. Tambah dikit lagi, akhirnya kemampuan hidup manusianya tinggal 250 tahun. Dan sampai akhirnya sekarang yang bijaksana terhadap diri dan orang lain, dan kita menikmati yang namanya konflik, pertempuran, perlawanan yang harusnya mendekatkan kita pada kesehatan dengan pertemanan, tapi kita sibuknya cari musuh kan gitu ya. Nah pada saat itulah akhirnya yang bijaksana terhadap dirinya tinggal 1-2%, maka pada saat itu akhirnya manusia hanya mampu hidup 100 tahun. Tapi kalau kita lihat daripada usia harapan hidup masyarakat di Indonesia berapa tahun? 60 Cuma tahun. 60, 55 ya. Berarti makin dikit lagi yang bijaksana terhadap dirinya dan orang lain ya. Ini yang disebutnya namanya cycle of yugas, disebut ini namanya Sat Yugas, Satya Yugas, ini yang disebutnya namanya Dwarpa Yugas, ini yang disebut dengan namanya Treta Yugas, dan ini yang disebut dengan namanya Kali Yugas atau Kala Yugas, atau yang dikenal dengan namanya zaman kegelapan, di mana orang yang justru yang tidak bijaksana terhadap dirinya dan orang lain justru menjadi lebih mayoritas. Tapi pelan-pelan Des, nanti dia balik lagi ke sini. Ntar dia balik lagi ke sini, ntar balik lagi ke sini. Nanti baru balik lagi ke sini lagi Des. Balik lagi ke sini. Jadi dia muter aja terus gitu. Tapi berapa ribu tahun lagi Pak?
Ya mungkin ya kita kebetulan mohon maaf teman-teman sekalian, terutama para pendengar dunia Aderai dan kita semua, termasuk si Aderainya, kita tampaknya hidupnya lagi ada di mana nih Des sekarang? Di paling bawah. Kayaknya lagi ada di zaman kegelapan ini ya, Iya. atau bahasanya almarhum Benyamin Sueb adalah zaman edan gitu ya. Nah ini juga yang sebenarnya memberikan penguatan hati buat saya teman-teman sekalian ya. Karena ketika kita berada di zaman edan, ya, Iya. dimana kita jadi akhirnya nggak lebih sukses dibandingkan orang lain, sebenarnya pikir-pikir nggak kenapa-napa gitu. Karena yang sukses yang banyak kan yang lebih brengsek misalnya. Gitu. Bener sih, iya. Ya misalnya ya, bukan berarti orang sukses brengsek ya, nggak gitu ya teman-teman ya. Cuma maksudnya artinya kita nggak boleh kecil hati gitu. Betul. Ya. Kadang-kadang yang terjadi orang mayoritasnya kadang-kadang banyak yang nggak bener daripada yang bener gitu. Nah jadi ketika kita berbicara demokrasi suara terbanyak gitu. Jadi saya membuat analogi kan Des yang saya sering cerita. Di dalam kelas ada 50 orang. Iya. 40 orang memutuskan ingin bolos Bolos. dan tidak mau belajar gitu. Nah, 10 orangnya ingin belajar. Tapi berhubung karena suara terbanyak demokrasinya. Jadi dibuatlah voting gitu. Yang menang siapa Des? Yang bolos. Yang bolos. Padahal sekolah tujuannya untuk supaya pinter. Nah, semua tadi yang nggak mau bolos dan mau belajar akhirnya disetrap. Paham ya? Karena mayoritas adalah yang salah. Paham ya teman-teman sekalian? Nah, jadi ini sebenarnya hanya cuma mau bilang sama teman-teman nggak usah kecil hati. Cuma poin dari cerita ini adalah ini semua juga nanti pelan-pelan kita juga bosen gitu dengan kejadian itu. Pasti nanti pelan-pelan yang baik akan lebih banyak gak Des? Amin. Kita sekarang ini pelan-pelan sudah mulai mengarah ke sini lagi sih Des, ya. Iya. Jadi dari 2 bisa udah naik 3, 5, udah naik 7, mungkin jangan-jangan kita udah ada di sini ya. Dan kita udah dekat sebenarnya katanya berdasarkan salah satu referensi katanya tinggal 60 tahun lagi kita bisa masuk ke si Tetra Yugas ya. Nah poin dari cerita ini adalah teman-teman hanya mau mengatakan tadi adalah bahwa yang namanya sebuah keikhlasan ya, ketika kita bisa melihat kesenangan orang kita jadikan sebagai motivasi bagi kita dan bahkan kita bisa ikut senang sama orang lain ya. Betul. Yang saya sering cerita sama Desi, imunitas kita akan meningkat tidak hanya pada saat kita memberikan kesenangan pada orang lain, pada saat kita menerima kesenangan dari orang lain, tapi kita juga ketika rajin terpapar dengan menyaksikan kesenangan orang lain. Itu makanya kenapa beberapa yang saya cerita ya dulu ya waktu itu Des yang saya bilang kayak Pak Ade kalau di nonton TV senengnya nonton apa gitu kan, ya kan? Yang saya cerita sama Desi, saya bilang Des inget gak ada beberapa ya misalnya kayak ya sebenarnya banyak program-program TV acara yang menggambarkan kesenangan ya. Ya, menggambarkan kesenangan dan kita pun juga jadi ikut senang juga. Itu kayak contohnya misalnya kalau kita berbicara talent show gitu ya. Ingat kan yang misalnya Britain Got Talent, America Got Talent, ya mungkin Indonesia Got Talent juga gitu ya. Atau mungkin The Voice gitu ya misalnya, atau mungkin Indonesian Idol, American Idol. Nah, pada saat dimana seseorang itu mendapatkan kesenangan ketika terjadinya 4 chair turns, ya gitu berputar semuanya gitu ya. Kesenangan dia lalu kita punya sebuah keikhlasan dan menyaksikan dan ikut senang. Waktu kita nonton Susan Boyle gitu ya, waktu kita nonton Paul Potts, waktu kita nonton kesuksesan daripada mungkin teman-teman di mana gitu ya, itu ada satu kesenangan yang luar biasa yang kita lihat, yang berdasarkan penelitian yang tadi saya katakan tadi ya. Kita kasih kebaikan buat orang lain, begitu dites berdasarkan salivanya kita atau air liur kita, ternyata imunitas kita meningkat. Orang yang menerima kebaikan pas dites ternyata ikut meningkat. Tapi kehebatan daripada penelitian ini adalah cukup dengan menyaksikan kebaikan orang terhadap orang lain, kita ternyata imunitasnya ikut meningkat. Tapi ironisnya kita lebih senang menyaksikan kejelekan, keburukan orang terhadap orang lain kan. Makanya kayak berita-berita kriminal yang tadi saya katakan tadi ya, skandal-skandal di infotainment gitu ya. Kita senang melihatnya, kita pikir itu jadi satu hiburan kan. Karena kita melakukan kesalahan, first mistake dari Cicero, yang selalu setiap kali kita ngelihat itu kita merasa kita naik kan, karena orang lain turun di mata kita. Tapi berdasarkan ilmu kesehatan yang terjadi, imunitas kita justru malah menurun. Bahkan di musim infeksi kemarin kan kita senang ya,
bercerita tentang keburukan orang, kesakitan, lalu ketragisan, ya. Seolah-olah niatannya kayak mau waspada gitu. Hati-hati loh, nanti kalau di jalan di bundaran nanti awas lo Des, nanti ada orang teman saya tuh dibacok, dicopet, dirampok, apa gitu ya. Kayak seolah-olah kita kayak baik hati sama orang, tapi akhirnya tanpa kita sadari kita justru menurunkan imunitas, bukan hal yang bijaksana. Nah, jadi teman-teman belajar untuk rajin mendengarkan, menyaksikan gitu ya, melihat, terpapar kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang untuk kita saksikan terus-menerus. Pada saat itu jadi sebuah kekuatan. Itu yang kalau boleh jujur, yang itu yang memberikan kekuatan saya pada saat lagi zaman musim infeksi kemarin tuh Des. 4 tahun yang lalu ya kan ya, ketika begitu semuanya serba buram gitu ya, suram gitu ya pada saat itu ya. Tapi saya harus memperkuatkan diri saya sendiri. Makanya tadi saya bilang, di satu sisi secara fisikalitas kita kan belajar mau self-reliant. Secara finansial, kita mau gak kalau bisa, terlepas daripada harga barang naik, saya tetap harus punya self-reliance, kemandirian, betul kan? Betul. Tapi uniknya, secara mentalitas, kenapa akhirnya lebih banyak kesakitan yang terjadi kita lakukan, teman-teman? Jadi kita senang tersinggung, berarti kan secara mental sakit kan? Iya. Bener gak? Nah tapi kita kan gak sadari kalau kita sakit, bener gak Des? Bener, iya. Yang ada kan kita merasa punya self-important karena ego kita. Trying so hard to be right, kepengen benar. Betul gak? Betul. Karena kepengen benar, lihat tuh kan orang lain salah kan? Iya. Yang benar saya gitu. Nah makanya kenapa ada istilahnya yang orang bilang bahwa hati-hati ketika kita sebenarnya mengalami yang namanya needs atau kebutuhan ingin selalu kalau istilahnya yang namanya signifikansi, yaitu adalah kebutuhan ingin mendapatkan hormat dan diapresiasi. Itu yang selalu kurang. Bisa jadi mungkin masa kecil yang mungkin kurang mendapatkan perhatian, yang tiap kali selalu dibodohin terus atau dibegoin orang, atau mungkin selalu direndahkan terus ya kan. Nah pada saat itulah keinginan kita ingin mendapatkan satu penghargaan tersebut kan, gitu kan. Betul. Nah penghargaan itulah makanya kita dapatkan bukan dengan cara meningkatkan prestasi kita, tapi dengan cara merendahkan orang lain. Nah teman-teman, kalau kita buat yang namanya self inquiry, itu artinya kita belajar memahami diri kita sendiri, teman-teman. Nanti kita akan bisa mencari jawaban itu, bahwa ternyata jawaban sesungguhnya adalah bukan dengan cara kita memiliki kecanduan jelekin orang, atau akhirnya senang dengan melihat keterpurukan atau kesusahan orang. Itu sesuatu candu yang gak bagus tuh teman-teman. Termasuk candu sama rokok, sama steroid, sama alkohol, sama narkoba gitu ya. Nah ini kita candunya sama jelekin orang. Nah tapi dengan kita punya pemahaman ini, kita bilang, jangan-jangan saya memang punya rasa lack of needs saya untuk signifikansi, apresiasi yang kurang. Nah, jadi sebelum saya berharap orang lain menghargai dan menghormati saya, mengharapkan orang lain menghargai dan menghormati saya, apa yang kita lakukan teman-teman sekalian? Kita belajar untuk mulai dengan menghargai dan menghormati diri kita sendiri. Dengan cara apa? Menerima diri kita apa? Adanya. Kalau kita bikin kesalahan, Des, bisa gak bikin kesalahan, Des? Ya bisa lah Pak. Bisa. Setiap hari bisa gak bikin kesalahan? Bisa. Tapi kalau kita bikin kesalahan, selalu setiap hari juga kita dikasih kesempatan untuk memaafkan. Paham gak Des? Iya. Ya, sebelum maafin orang lain, kita maafin siapa? Diri sendiri. Diri sendiri. Itu yang disebut dengan namanya bersahabat dengan pertemanan hati. Ya, gitu. Jadi feeling guilty, feeling menyesal, ketakutan akan ketidakpastian akan masa depan karena kita tidak punya keikhlasan. Kalau punya keikhlasan, akhirnya jadikan kehidupan menjadi sebuah petualangan yang sudah lewat, sudahlah berlalu, kita jadikan sebuah pembelajaran, kenangan yang manis, betul ya Des ya? Bukan kebalikannya menjadi trauma tuh teman-teman sekalian. Nah ketika kita bersahabat dengan pertemanan hati, pada saat itulah apa yang terjadi teman-teman, kita investigasi perasaan kita, lama-lama akhirnya ya juga ya, ngapain ya kita jelekin orang lain, kita cuma punya kemandirian untuk apa? Untuk membangun bangunan kita, benar ya Des? Betul. Fokus bikin bangunan tingginya. Ternyata apa yang terjadi Des? Akhirnya ternyata
kita jadi bangunan tertinggi tanpa harus merendahkan bangunan orang lain. Kurang lebih gitu deh teman-teman. Selamat bermalam minggu ya. Dadah.